Hai, masih bersama saya, Sang Idealis Official. Maaf ya teman-teman ya, sudah lama kita tidak pernah membuat video ya karena ada kesibukan ya. Tapi kali ini kita akan intens, konsisten untuk membuat konten yang terkait dengan idola kita, Lesti Kejora. Dan saya akan memberikan support kepada Lesti Kejora. Teman-teman, ada kabar bahwa Lesti Kejora dilaporkan ke polisi terkait dengan undang-undang hak cipta gitu ya. Apa iya? Nah, oke lah ya. Pertanyaan apa iya? Kemudian seberapa berat laporan atau ancaman hukuman terkait dengan undang-undang hak cipta. Sebelum kita melangkah ke permasalahan hak cipta, saya ingin teman-teman semua tahu betul apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin sudah banyak diberitakan di berbagai media dan juga rame ya di media sosial. Supaya tidak menjadi fitnah teman-teman, saya ingin membacakan kronologis bagaimana Lesti Kejora bisa dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan hak cipta. Berikut ini beritanya. Dari Detik News, kronologi pedangdut Lesti Kejora dipolisikan buntut cover lagu di YouTube. Ingat ya teman-teman ya, ini ada judulnya, cover lagu di YouTube. Saya bacakan untuk Anda. Jakarta, penyanyi dangdut Lesti Kejora dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pencipta lagu atau musisi berinisial ZD. Kalau nggak salah sih Yeni Dores ya. Lesti dilaporkan terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Kepada polisi, korban menjelaskan kepemilikannya terhadap beberapa lagu yang dibuktikan dengan surat pernyataan publisher. Lesti Kejora lalu disebut mengcover lagu tersebut dan mengunggahnya di YouTube tanpa seizin pelapor. Kejadian berawal dari tahun 2018 sampai sekarang. Diketahui terlapor mengcover beberapa lagu milik korban dan diupload ke beberapa media online YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin korban, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pencipta lagu tersebut melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya pada Minggu 18 Februari 2024. Anda tahu ini ya, saya belum tahu ini ya. Lesti Kejora dipolisikan terkait Pasal 113 junto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Diatur dalam Pasal 113 junto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan atau dengan pidana denda paling banyak 1 miliar, ujarnya. Pelapor membawa sejumlah barang bukti saat melaporkan Lesti ke Polda Metro Jaya. Saat ini laporan tersebut masih didalami pihak kepolisian. Pelapor membawa beberapa barang bukti yang diserahkan kepada penyelidik untuk dilakukan pendalaman. Pertama, ada flash disk, ada pernyataan dari publisher, dan print out cover lagu. Jadi, mohon waktu. Laporan kami terima masih dalam pendalaman. Redaksi Detik.com sudah menghubungi Lesti untuk meminta tanggapannya melalui akun Instagramnya. Namun hingga berita ini dimuat belum mendapatkan jawaban. Oke teman-teman, kita bahas terkait dengan hal ini. Oke ya teman-teman ya, tadi sudah kita baca bersama-sama ya.
Lesti Kejora dilaporkan dengan laporan pelanggaran terhadap pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 terkait dengan hak cipta. Saya ingin teman-teman supaya kita memahami betul terkait dengan ancaman dan pelanggarannya. Mari kita bacakan ya, bacakan untuk Anda. Pasal 113. Pasal 103. Pasal 113 ya, 113. Setiap orang, ini pasal 113 ya, ayat 1-nya, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Nanti kita akan ke pasal 9 ya. Ayat 1 huruf I. Untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Itu pasal 113 ayat 1. Ayat 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Oke. Kemudian ayat 3-nya. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf E, dan juga huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Ayat 4. Setiap orang yang memenuhi unsur pidana dimaksud ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Setiap orang ya, artinya ini kalau dari pasal 113 ini ya siapapun yang melakukan pelanggaran yang saya sudah bacakan tadi ya. Ini yang keempat nih, ayat 4, setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dengan ayat 3 tadi dilakukan dalam bentuk pembajakan ya, yang pembajak misalnya bukan karyanya tapi ditulis jadi karyanya, itu diancam pidana 4 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke. Tadi di berita di depan katanya ya dalam tulisan tersebut ditayangkan di YouTube. Oke ya teman-teman ya. Ditayangkan di channel YouTube. Kalau benar ditayangkan di channel YouTube dan itu telah memiliki hak cipta, maka YouTube juga tidak akan menayangkan. Oke, di situ. Tidak akan menayangkan karena itu akan terjadi pelanggaran hak cipta. Atau YouTube sendiri, teman-teman pasti tahu ya, YouTube sendiri akan memberikan keterangan bahwa berbagi atau berbagi penghasilan maksudnya dari karya lagu itu, bisa pemilik channel dapat, bisa juga pencipta lagunya dapat, atau yang mengklaim sebagai pemegang hak cipta dapat. Masalahnya tadi kan ditayangkan oleh YouTube. YouTube juga memiliki aturan. Kalau YouTube menayangkan artinya apa? Sudah lolos teman-teman, sudah lolos.
Jadi Lesti nggak perlu khawatir dengan ini. Walaupun dinyanyikan oleh Lesti Kejora dengan cover lagunya, tetapi ditayangkan di YouTube, kemudian lolos nih. Artinya apa teman-teman? YouTube yang meloloskan. Oke? Nah, kalau ini diklaim bahwa Lesti Kejora melakukan pelanggaran, dan itu ditayangkan di channel YouTube-nya, maka Lesti Kejora tidak salah teman-teman. Yakin ya, Lesti Kejora tidak salah. Kenapa? Karena di YouTube sendiri ada aturannya. Apabila cover lagu itu akan berbagi penghasilan dengan pencipta lagunya atau pemilik hak cipta. Oke. Kalau tidak layak tayang di YouTube, jadi ini tulisannya adalah tidak dimonetisasi. Nah, artinya apa? YouTube sudah memberikan izin untuk tayang. Dan YouTube sendiri yang memberikan peringatan. Intinya adalah ketika lagu-lagu yang di-cover oleh Lesti Kejora kemudian sekarang ini digugat atau dilaporkan ke polisi, Lesti Kejora dan timnya yakinlah memiliki jawaban itu. Ingat ya, YouTube itu saya sendiri saja, saya menayangkan lagunya Lesti Kejora, pasti saya kena pelanggaran, yaitu pelanggaran hak cipta dan tidak bisa tayang. Oke, kalaupun toh bisa tayang, ini tim Lesti juga harus paham nih. Kalaupun toh bisa tayang, tertulis di situ teman-teman, penghasilan berbagi. Artinya saya menayangkan lagunya Lesti, Lesti pun juga dapat apa yang saya dapatkan. Itu contohnya. Nah, kalau tidak boleh atau dilarang atau ada pemilik hak ciptanya, YouTube juga akan mengatakan bahwa pelanggaran hak cipta, blokir, tidak bisa ditayangkan. Faktanya, lagu itu bisa tayang. Artinya tidak ada kesalahan dari Lesti Kejora. Coba teman-teman lihat lagi lagu-lagu Lesti Kejora yang di cover itu. Kalau dia tayang di YouTube artinya lolos dari pelanggaran hak cipta. Dan ditayangkan di YouTube memiliki proteksi. Ya, saya harapkan tim dari Lesti Kejora, teman-teman dari mungkin ya ada penasihat hukum, ada pengacara, atau ada legalnya untuk mempelajari ini. Kesalahan tidak pada Lesti Kejora, tetapi kesalahan ada di sistem pada YouTube. Kalau dilarang, pasti nggak boleh tampil, nggak boleh tayang. Faktanya tayang, artinya ada kebijakan dari YouTube. Itu ya teman-teman ya, saya akan selalu ulas ya masalah ini dan memberikan support kepada Lesti Kejora sebagai idola kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.